Sunnah mandi, tentang sunnah mandi. Di sini umumnya mandi besar, tapi bisa juga masuk kategori mandi umum, mandi sunnah ataupun mandi mubah ataupun mandi apapun. Jadi sunnahnya sebelum mandi ada 6 hal, Bu. Khususnya mandi besar. Ibu kalau mandi besar kira-kira ngerjain gak nih sunnahnya? Apa aja sunnahnya? Yang pertama membaca basmalah. Jadi membaca basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Bismillah. Tapi bacanya tidak dilafazkan, bacanya di dalam hati. Karena kamar mandi termasuk area kotor, jadi bacanya tidak perlu dilafazkan atau apalagi sambil teriak-teriak Bismillahirrahmanirrahim sambil di kamar mandi. Suaminya dari luar, ntar ngapain neng? Ngaji di kamar mandi. Ya, jadi cukup tidak dilafazkan, hanya di dalam hati seperti ibu niat gitu, dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mandi jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, jadi sebelum air itu ngucur baca bismillah dulu. Ibu kan biasanya kalau sebelum mandi ngapain tuh? Nyiapin anduknya ya Bu ya, ditaruh dulu. Terus airnya disiapin dulu ya Bu ya. Jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, wudu secara sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi besar atau sebelum mandi apapun, sunnah untuk wudu. Jadi kalau ibu wudunya mandi besar kan, kalau mandi besar berarti kan ibu punya hadas besar. Nanti beda niatnya. Niatnya bukan nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgor. Pardon lillahi ta'ala, bukan niat aku nawaitul wudu'a, niat aku wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, bukan itu. Tapi niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Ini udah pernah ini kayaknya. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Niat aku wudu karena sunnah mandi. Gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Niat aku wudu sunnah karena sunnah mandi. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli, atau nawaitul wudu'a sunnatal gusli lillahi ta'ala. Gampangan yang mana Bu? Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli atau nawaitul wudu'a sunnatal gusli lillahi ta'ala. Gampangan mana? Pertama, bisa nggak Bu? Jadi bismillahirrahmanirrahim baru ibu wudu. Wudunya niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Coba bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Ulang 3 kali. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Sekali lagi Bu. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Coba Uni diulang. Nawaitul wudu'a li Nawaitul sunnatil gusli. Ada alif lamnya. Nawaitul wudu'a Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Itu ada idofah, ada alif lam. Belakangnya ada mudhof ilai pakai alif lam. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Niat aku wudu karena sunnah mandi. Jadi niatnya bukan nawaitul wudu'a li rofil hadasil asgor, karena ibu tadi sedang hadas besar. Kalau mandinya itu mandi besar. Kecuali ibu mandinya mandi biasa, boleh-boleh saja sih nawaitul wudu'a li rofil hadasil asgor. Tapi kan nanti ibu mandi
batal lagi. Bukan untuk sholat dulu ya Bu ya, bukan untuk sholat. Jadi buat mandi. Jadi nawaitu wudu'a li sunnatil ghusli. Sudah niat sunnah mandi. Lanjut lagi, yang ketiga sunnahnya menggosok-gosokkan tangan pada anggota yang terjangkau. Jadi gini, kan rukun mandi itu cuma dua Bu, niat mandi sama meratakan air ke seluruh tubuh. Berarti tanpa digosok pun udah sah kan Bu? Bu, ibu mandi aja di shower, diem aja. Kan yang punya shower mah ya. Atau ibu mandi pakai gayung, siram semua, udah rata semua, nggak usah pakai digosok, sah nggak Bu? Sah. Tapi sunnahnya ibu gosok tuh, gosok nggak pakai sabun nggak apa-apa, sah. Kan nggak ada syarat pakai sabun. Pakai sabun mah ibu biasanya itu adat. Jadi pakai sabun itu nggak ada hukum sunnah atau nggak ada hukum wajib, adat biasanya. Nanti yang ada wangian. Kalau sabunnya wangi bisa jadi nanti sunnah, karena sunnahnya wangi-wangian tadi atau membersihkan, tergantung niatnya. Makanya kalau nggak ada sabun, ibu mandi, ibu punya hadas besar, ibu junub, dalam keadaan junub, ibu mau mandi aja. Yang penting meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sunnahnya bukan hanya diratakan saja, tapi juga digosok. Kalau keramas kan ibu biasanya kalau mandi, kalau dari mandi keramas nggak digosok-gosok nggak enak ya Bu ya, mandi siram doang ya, takutnya nggak rata gitu. Apalagi rambutnya tebel, apalagi banyak ketombenya. Nah, itu biasanya harus digosok-gosok. Tapi hukum menggosok-gosokkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya tidak digosok-gosokkan pun, ibu sudah basah semua dari ujung rambut sampai kaki, itu sudah sah. Yang keempat, mualah. Mualah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mualah itu berturut-turut. Mualah itu membasuh anggota badan yang ketika anggota badan yang dibasuh sebelumnya masih basah atau belum kering. Itu pengertiannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, mualah itu namanya berturut-turut, kayak ibu tertib. Tertib kan berturut-turut. Nah, kalau mualah itu ya sama, berturut-turut. Jangan sampai berturut-turutnya beda, tapi kalau tertib berturut-turutnya maksudnya yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Tapi kalau yang mualah ini maksudnya bukan yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Karena kalau ibu basuhnya mau pala dulu boleh nggak? Boleh. Mau mau tangan dulu boleh nggak Bu? Boleh. Karena nggak ada yang dahulu didahulukan. Mualah di sini maksudnya adalah berdampingan. Jadi jangan sampai ibu mandi baru kepala, ntar dulu masak dulu gitu. Atau baru setengah belum selesai udah ditinggal. Jadi jangan sampai badan kita yang dibasuh pertama udah kering baru kita lanjutkan. Jadi masih basah kita lanjutkan lagi. Mualah itu artinya berkesinambungan. Mualah berkesinambungan, artinya satu kesatuan, tidak ditinggal-tinggal. Ibu mandi besar pala dulu, entarlah nonton TV dulu, atau tangan dulu, atau setengah dulu, misalnya keramas dulu. Ibu biasa kan kalau yang ada yang ada yang kayak salon itu, yang dudukan, iya, mau mandi besar keramas dulu kan. Udah niat mandi besar tuh, tapi keramasnya kan duduk, keramas dulu. Ntar tanggung tuh, udah diandukin, diem dulu nonton TV dulu. Nah itu jangan. Jadi mualah ini berkesinambungan. Jadi satu kesatuan. Nggak bisa mandi junub itu atau mandi besar
terputus-putus. Tapi mualah di sini hukumnya sunnah. Seandainya ibu mau tinggalin, nah ini kan sunnah mandi tadi. Seandainya ibu mau tinggalin, misalnya apa tadi kepala dulu, karena tadi punya kalau orang modern kan sekarang biasanya apalagi yang kaya-kaya tuh punya ini Bu, punya keramasan duduk tuh kayak di salon ya Bu ya, punya keramasan duduk, keramasannya gitu, nanti nonton TV dulu. Nah selama ini belum kering kepala itu sebenarnya masih boleh dilanjutkan, nanti tinggal mandi saja boleh kalau kepalanya belum kering ya, sebenarnya masih boleh. Tapi sunnahnya ya udah diselesaikan satu kesatuan. Jadi kalau udah keramas ya udah jangan nonton TV dulu, ibadah dulu tadi. Masuknya mandi junub itu ibadah dulu selesaikan. Ya Bu ya, sunnah jadi. Yang kelima, tapi misalnya gini, masih yang keempat nih. Misalnya nanti biar detail lagi. Ibu lagi mandi hadas besar atau mandi apalah, kan sunnahnya tadi mualah satu kesatuan. Seandainya nggak bisa mualah, artinya ibu mandi tiba-tiba anak nangis rewel, nah kan ditinggal dulu tuh mandinya ya nggak Bu? Ibu ujuk-ujuk mandi, kalau anak nangis kan biasanya langsung refleks ya Bu ya, langsung keluar dari kamar mandi. Itu nggak apa-apa karena ada darurat tadi, tetap mengikuti sunnah. Berarti seandainya nggak bisa pun anak rewel ya nggak apa-apa, karena tadi sunnah mualah atau berkesinambungan. Jadi kalau mandi tidak ada dahulu yang didahulukan, yang terakhir diakhirkan, nggak ada. Beda sama wudhu, adanya mualah berkesinambungan. Nah yang kelima nih Bu, sunnahnya mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri, baik bagian tubuh yang depan maupun bagian tubuh yang belakang. Udah diinin belum Bu? Udah dipraktikan belum nih? Bagaimana kanan dulu? Nah, biasa kan kalau kita kepala dulu ya Bu ya. Nah, tapi kalau bisa, kalau ibu kepala bagian kanan sini. Maksudnya nyendoknya jangan ke sini. Jadi nyendoknya jangan ke tengah. Ke sini dulu. Nah, baru ke tengah, iya, atau ke kiri. Jadi nyendoknya agak sedikit miringkan ke kanan. Jadi itu ngikut sunnah. Walaupun ibu ke tengah tapi sedikit ke kanan, nanti baru simber semua. Iya, yang penting kan mendahulukan kanan itu kan sunnah. Lagi-lagi kalau ibu mau nyendoknya dari kiri dulu atau dari tengah sekaligus nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau bisa disiasatin nyendok ke kanan, tapi tumpah air kanan dulu, nanti setengah gayung lagi baru ke tengah buat ratain. Nggak apa-apa, itu kan namanya trik kita mengikuti sunnah tapi sesungguhnya kita tengah gitu. Jadi kita niatkan mengikuti sunnah dulu, bagian kanan kita gayungnya kita belokkan, nanti sudah sedikit belok ke kanan baru kita luruskan lagi. Jadi yang penting ikut sunnah. Yang keenam nih Bu, yang keenam sunnahnya adalah pipis dulu, apalagi pipis bagi yang penyebab hadas besarnya keluar sperma. Nah ini biasanya nih Bu, ibu habis malam pertama, ini udah lupa, nggak ada yang malam pertama sih, atau bukan malam pertama, malam keribuan juga kan masih itu, iya. Jadi ibu mau mandi junub jangan langsung mandi, tadi pipis dulu. Nah kalau bisa sebelum wudhu tadi. Sebelum wudhu pipis dulu. Jadi sebelum wudhu pipis dulu. Kenapa pipis dulu? Supaya sisa sperma yang masih ada di vagina luar itu bisa keluar. Atau vagina yang ada kan Bu, vagina yang di dalam tapi bagian luar ada ya Bu ya. Jadi vagina itu kan ada yang bisa kejangkau penis,
ada yang tidak bisa kejangkau penis. Nah, yang bisa kejangkau penis itu yang di dalam, itu biasanya dia masih ngendap di situ. Makanya pipis dulu. Biasanya kan kalau itu kita pipis dulu. Nah, keluar tuh lendiran-lendirannya. Jadi sunnahnya mandi dulu karena khawatir nanti ketika mandi dia cairannya keluar lagi. Ya, jadi pipis dulu baru wudu. Sebelum mandi baca bismillah. Nah, ini kan nggak harus berturut-turut. Ibu bisalah nurutinnya bagaimana? Ya masa wudu dulu baru pipis? Pasti kan pipis dulu baru wudu. Nah, baru baca bismillah niat mandi baru. Ya Bu ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan saja? Lanjut ya Bu ya. Jadi tadi sunnah mandi ada 6. Ingat nggak tuh? Yang pertama baca bismillah atau basmalah. Yang kedua wudu. Wudunya niatnya apa Bu? Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl. Langsung hafal, mantep. Yang ketiga menggosok-gosokkan. Nah, menggosok-gosokkan dengan tangan tadi. Menggosok-gosokkan tangan atau pada anggota badan yang terlihat, yang zahir. Terus yang keempat mualah atau berkesinambungan. Boleh sih dikatakan berturut-turut, tapi maksudnya bukan nanti ibu salah paham. Kalau berturut-turut kan biasanya ibu maknai dengan tertib. Yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Mualah itu bahasa Indonesianya bisa berturut-turut, tapi dia lebih cocok kalau dipikir itu berkesinambungan. Maksudnya satu kesatuan. Jadi tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang dibelakangkan, tapi dia itu satu paket gitu. Paham ya Bu ya? Apa tuh bahasanya? Berkesinambungan, bener ya? Jadi kalau tertib mah tadi misalnya tangan duluan, atau misalnya muka dulu baru tangan. Tapi kalau mualah itu ya kita mandi sampai selesai. Kalau meratakan semua ke anggota tubuh maka semuanya harus diselesaikan mualah. Jadi jangan sampai anggota badannya yang baru yang sebelah dimandikan lalu ibu beraktivitas dulu apalagi sudah kering. Kalau belum kering masih bisa. Yang kelima Bu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam pipis dulu, bahasa kitanya pipis dulu atau buang air kecil dulu. Nah, gini Bu, pertanyaannya ibu mungkin ada yang sebagai musafir. Ini kita kembangkan. Musafir itu biasanya kalau di transportasi zaman sekarang itu biasanya istinjanya atau pipisnya dengan tisu. Bu, udah bisa belum pipis dengan tisu? Lah, kalau di ibu di kereta gimana? Kan gak ada air, nggak pipis, nggak masak. Kalau mending kalau di keretanya sejam 2 jam. Kalau di kereta seharian gimana? Nah, harus bisa. Bu, pipis dengan atau buang air besar dengan tisu. Boleh nggak? Boleh. Kita kan udah pernah belajar tuh. Istinja itu bisa dengan batu atau bisa dengan air. Nah, batu itu dikiaskan. Kiaskan bisa pakai tisu. Bu, bisa pakai tisu, apalagi tuh yang benda keras. Bisa pakai, kalau zaman sekarang tisu, bukan batu Neng, nggak ada di pesawat batu, adanya tisu. Nah, kalau zaman dulu nggak ada tisu, Rasulullah pakainya batu, bisa pakai batu. Iya, daun, boleh nggak daun? Daun itu termasuk yang muhtarom bukan? Benda yang dihormati bukan? Kalau benda yang dihormati nggak boleh. Tulang
Tulang boleh nggak? Tulang boleh nggak? Nggak boleh, karena termasuk benda yang dihormati. Kalau daunnya itu buat dimakan, buat ibu cebok nggak boleh. Bu, kan daun biasanya buat dimakan kan? Kalau nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi gimana? Kalau ada tisu ya tisu. Kalau adanya daun doang nggak ada air. Ya, Ada air nggak? nggak ada. Nah, kalau itu beda ceritanya. Namanya Air lah. darurat namanya. Ad-dororu yuzal. Darurat boleh dihilangkan, artinya dengan apapun boleh. Jangankan daun, Bu, lagi darurat nggak ada makanan apapun, adanya daging babi doang. Boleh, daripada mengancam jiwa ibu sampai mati. Nah, jadi kalau benda yang dimuliakan itu sebenarnya nggak boleh kalau tidak darurat. Jadi kalau daun itu dimuliakan karena dia bisa dimakan tumbuhan. Nah, kalau kita pakai cebok, kasihan amat tumbuhan, keracunan. Ya, jadi tisu atau bisa juga kertas, tapi bukan kertas yang buat nulis. Kan ada tuh tisu yang terbuat dari bahan kertas ya Bu ya. Nah, itu memang sengaja buat cebok, boleh. Tapi kalau kertasnya buat nulis, buat belajar, dipakai buat cebok, nggak boleh. Jadi harus benda yang bukan dimuliakan. Artinya tulang juga nggak boleh. Kenapa? Nanti kalau ibu lihat kitab Bajuri, tulang itu di syarahnya itu adalah makanan jin katanya. Makanya tulang itu walaupun dibuang, tapi itu sebenarnya bermanfaat untuk jin. Karena itu makanan jin. Makanya kita menghormati jin. Jangan cebok pakai tulang. Nah, ibu cebok pakai tisu, bagaimana? Bisa. Yang penting ibu kalau cebok pakai tisu itu pipisnya nggak ngewer-ngewer. Tahu ngewer-ngewer? Iya. Atau BAB-nya nggak berantakan. Jadi BAB-nya masih pada lubang itu. Ya, nanti ibu cebokannya juga pakai tisu 3 kali basuh. Tisu pertama buang, tisu kedua buang, tisu ketiga udah. Jadi bersih boleh. Setelah itu ibu misalnya mau sholat, karena di pesawat nggak ada air, biasanya ibu tayamum. Nah, ibu habis cebok pakai tisu tadi, nggak apa-apa, karena kan memang keadaannya seperti itu. Jadi kalau istinja itu sebenarnya yang paling utama tisu dulu baru air kalau ada. Yang paling utama. Kalau yang kedua air aja. Nah, kalau nggak bisa baru tisu aja atau batu aja. Jadi caranya gimana? Jangan sampai ngewer-ngewer. Masih ibu di lubang pipis kan ser gitu ya Bu ya. Jadi langsung jatuh ke dia. Jangan ibu kena samping-samping. Nah, kalau udah kena samping-samping itulah nanti yang susah buat pakai harus di guyur pakai air. Tapi kalau nggak kemana-mana, ibu pakai tisu doang boleh. Jadi pakai tisunya kan biasa tisu kering ya Bu ya. Tisu kering. Boleh nggak tisunya basah? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan tapi kalau tisu basah khawatirnya ini nyebar. Jadi kalau bisa kering dulu. Pakai tisu kering dulu atau tisu kering aja. Boleh pakai tisu basah itu di akhir lah. Jadi tisu basah takutnya ini kan najis, kita ini jadi dia melar gitu. Melar tahu melar. Ya, jadi yang penting ibu BAB-nya atau pipisnya nggak ngewer-ngewer, itu bisa pakai tisu. Seandainya ada air pun sebenarnya boleh-boleh saja. Ini kan air banyak di Indonesia, tapi di mal-mal biasanya tisu kan ya Bu ya. Tapi ada juga ada airnya. Emang kenapa ada tisu ada air? Emang sunahnya kalau Nabi itu 2 kali. Tisu dulu baru dibilas dengan air. Tapi kalau ribet, kita kan ribet ya Bu ya. Udah air aja. Yaitu berarti pilih yang nomor 2, air aja. Yang ketiga baru tadi tisu aja.
itu paling rendah tisu aja.